Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita ulang lagi sedikit di bagian ini, kemudian nanti masuk ke bab selanjutnya. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal. Hendaklah Anda, wahai para penuntut ilmu, untuk masuk atau menjadikan niat kita dari golongan yang pertama, minal faizin, golongan yang menang. Dan jangan sampai bermotif seperti golongan yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua ini sukanya nunda-nunda. Sudah tahu niatnya nggak benar, tapi pengennya nanti aja memperbaikinya. Sehingga apa? Fakam mim musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fa khasir. Orang-orang yang menunda-nunda niat baiknya, banyak di antara mereka yang belum sampai merubah niatnya, namun ajal sudah menjemputnya tanpa dia bertaubat. Sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Iyaka summa iyaka. Jangan sampai, awas, betul-betul jangan sampai masuk dalam kelompok orang yang ketiga. Bagaimana itu? Karena tentu pasti yang ketiga ini akan hancur. Yang tidak dapat diharapkan kemenangannya. Tidak dapat diharapkan keberuntungannya. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba nafsi fiha. Kalau Anda bertanya, apa kemudian awal dari hidayah agar saya dapat menjalani prosesnya? Maka ketahuilah anna bidayataha, mula-mula awal sebuah hidayah itu dohirnya adalah takwa. Wa nihayataha, nihayatal hidayati, dan akhirnya, yakni batin daripada hidayah ini adalah takwa juga. Fala akibata illa littaqwa. Tiadalah pencapaian paling ujung kecuali dengan takwa. Wala huda, tidak ada petunjuk melainkan untuk mereka yang bertakwa. Dan apa itu takwa? Ibaratun animtisali awamirillahi ta'ala. Adalah menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang diperintahkan sudah jelas, yang dilarang juga sudah jelas. Kalau sudah jelas, tentunya perjalanan kita akan lebih mudah. Fahuma kismani. Takwa itu dua bagian. Wa ana usyiru alika bijumalin mukhtasarah min dhahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Akan saya jelaskan, akan saya babar secara general dan ringkas dari zahirnya ilmu takwa dalam dua bagian.
Al-qismul awal, bagian pertama, yaitu membincangkan tentang ta'at. Nah, mungkin kita baca pendahuluannya nanti. Al-qismul awal. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Apa yang Allah perintahkan itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Maka ketahuilah bahwa apa yang Allah perintahkan masuk dalam kategori fardu yang wajib. Itu ibarat modal pokok. Ra'sul mali. Wabihi tahsun najah. Dengan modal ini kita mencapai kesuksesan, keselamatan. Hamzah. Bentar ya Hamzah. Ya ya. Bentar ya. Ini baby nangis. Oke, kita lanjutkan. Wan naflu huwar ribahu. Adapun yang sunnah, yang nafilah itu buahnya atau apa kalau jualan itu ada untung gitu ya. Ada pokok modal, untungan. Pokok modalnya yang wajib, keuntungannya, tambahannya yang sunnah. Wabihil fauzu bid darajat. Dengan keuntungan ini, dengan nafilah ini, seseorang bisa mendapatkan kemenangan dari tingkatan-tingkatan derajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i maftaratuhu alaihim. Ini hadis qudsi. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang fardu, dengan perkara yang aku telah wajibkan atas mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku hingga aku mencintainya karena melakukan amal-amal sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhu. Kalau aku udah mencintai hamba ini, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Walisanahu, dan lisannya yang dengannya dia berbicara. Wa yadahu allati yabtushu biha, yang dengannya dia yang gerakan tangan gitu. Wa rijlahu allati yamshi biha,
dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika min hini tumsi ila hini tusbih. Tidak akan dapat sampai, wahai para penuntut, wahai para pencari ilmu, hingga kesempurnaan menegakkan apa yang Allah perintahkan, kecuali dengan menghadirkan muraqabah dalam kolbu kita. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kolbu dari jiwa, jantung ya, kolbun itu kan jantung artinya. Wa jawarihika, anggota-anggota badan yang lain, fi lahadatika, dalam setiap kesempatan dan nafasmu. Dari pagi hari hini tumsi, ketika sore hingga pagi. Seharianlah kita merasa diawasi oleh Allah. Baru kita dapat menegakkan apa yang Allah perintahkan. Fa'alam, ketahuilah, anallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika. Sungguh Allah tabaraka ta'ala selalu melihat, selalu dapat mengetahui apa yang ada dalam bersitan jiwamu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, dan mengawasi apa yang kamu perbuat, zahir maupun batin. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadatika wa khatawatika, mencakupi, melingkupi semua apa yang terbersit dalam benak kita. Wasairi sakanatika wa harakatika, dan semua diam dan bergeraknya kita terus diawasi. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan sesungguhnya kamu, wahai para talib pencari ilmu itu, dalam khalwatmu, dalam keramaianmu, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Tidaklah diam atau bergerak semua yang ada dalam alam malakut, semua apa yang ada dalam semesta ini, kecuali Allah mengetahuinya. Termasuk corona. Allah pasti mengetahuinya, tidak mungkin tidak. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Maka hendaklah kita memiliki adab etik. Wahai para ayyuhal miskin, itu ya yang kasihan gitu loh. Manusia ini kan kasihan kalau tidak dapat mendengar, tidak dapat merasakan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'addubal 'abdil dalil al-mudhnibi fi hadratil jabbar. Bagaimana seharusnya beradab, beretikalah sebagai seorang hamba yang hina, penuh dosa di hadapan Sang Pencipta. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak. Bersungguh-sungguhlah jangan sampai tuanmu melihatmu padahal Allah melarangnya. Wala yafkidaka haitsu amarak, dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu pada perkara yang Allah perintahkan. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Dan kamu tentu tidak akan dapat melakukan itu semua kecuali dengan pandai memanage waktumu, teratur, tertib, berwirid, ya, melakukan wirid, amalan-amalan, baik belajar, membaca, atau membaca doa-doa
di waktu pagi hari dan sore hari. Inilah pentingnya kita belajar manajemen. Jadi Imam Ghazali pun mengajari gitu, tidak boleh semau-mau gue. Ya. Makanya penting sekali ya kita menghidupkan nalar kita untuk menyusun skala prioritas. Fa'asri ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastayqidu mimma namika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Dengarkan, ya, simak, pelajari apa yang akan kamu dengarkan, pelajaran tentang apa yang Allah perintahkan atasmu dari bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi nanti setelah ini Imam Ghazali akan menjelaskan adab-adab bangun tidur, adab makan, adab ke kamar mandi, dan semuanya. Faslun, ini masuk ke bab tentang adab-adab bangun tidur yang penting sekali untuk kita ketahui. Oke, mungkin sampai di sini dulu.